Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok M4200. Terdiri dari saya sendiri Riki, lalu ada teman saya Dias Ilyasa dan teman saya Muhammad Farel Aditya. Oke, tanpa basa-basi kita mulai masuk materi pertama. Sekarang kita masuk ke pembahasan nomor 1. Di nomor 1 ini kita akan membahas tentang program yang ada di halaman 19. Pada program ini kita bisa melihat di line 1. Di line 1 ini ada ORG 500H. ORG sendiri itu alamat tempat mulainya program. Nah, di sini kan ada 500H. Jadinya tempat mulai program ini ada dari alamatnya nih di 500. Pada line 2 terdapat data 1 DB28. DB sendiri defined byte. Di data 1 ini DB28 dia menyatakan dalam angka desimal. Nah, tadi kita mulai di ORG 500. Di data 1, data 1 ada di 0. Di data 1 kita masuk angka ada angka 28. Nah, angka desimal ini dimasukin ke dalam memori dalam bentuk heksa. Bisa dilihat dari value itu desimalnya 28 dan heksanya 1C. Nah, di data 2 dia menyatakan dalam bentuk biner. Nah, biner dari angka ini dimasukkan di memori dalam bentuk heksa lagi. Ya, intinya data-data yang masuk ke memori itu berbentuknya heksa. Ini bisa dilihat heksa 35. Terus yang ada di data 3 itu sudah dalam bentuk heksa, jadi dia nggak berubah. Di line 5 kita masuk ke alamat 510H. Di line ke-6 ada data 4 DB2591. Nah, di sini ada angka petik 2591. Nah, masuk ke memori ini kan 32 ya. Nah, ini itu input dari ASCII. Nah, ini bisa dilihat dari ASCII. 2 itu sama dengan 32 heksa kalau di ASCII. Nah, sedangkan 5 itu 35, 9 itu 39, dan 1 31. Nah, intinya kalau yang dari ASCII, kalau angka biasa itu ditambah 30. Nah, terus kita berlanjut ke line 7. Di line 7 ada ORG 518H. Kita masuk ke alamat 518. Nah, berarti kita mulai ada di 510 di data ke-8. Di sini di line 8 tertulis data 6 DB titik koma my name is Joe. Seperti yang tadi, dia juga mengikuti input ASCII. Nah, di sini M gede dan M kecil itu beda input. Di sini M gede heksanya berarti 4D. Nah, di ini masuk 4D. Y di data 9 itu Y. Y itu heksanya 59. Spasi itu heksanya 20. Dan seterusnya bisa dilihat dari ASCII ini. Jika program ini kita jalankan, akan terlihat no instruction karena pada program ini tidak ada instruksi sama sekali. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan nomor 2. Nah, di pembahasan nomor 2 terdapat
codingan, yaitu ini. Nah, pada line pertama bisa kita lihat ini count EQ 10. Nah, EQ ini apa? EQ ini bisa dibilang adalah nilai konstan. Nilai konstan untuk ke variabel count. Jadi dia biasa digunakan tuh untuk nilai utama yang untuk diganti-ganti misalnya. Misalnya kalian mau bikin program dengan nilai yang pengen diganti. Jadi kalian bikin program itu dengan banyak count. Kayak di move I ini, count ini. Ntar count ini berisi 10 kan, karena udah di-define count EQ 10. Nah, 10 ini di-define-nya dalam bentuk desimal. Terus pada line ketiga bisa kita lihat program ini bermulai pada address 0H. Nah, kita mulai program dia pada address 00. Nah, pada line 5 kita bisa lihat terdapat instruksi move dari count ke A. Jadi kan nilai count-nya udah di-define yaitu desimal 10. Berarti pada A variable A ini akan terdapat nilai 10 desimalnya. Nah, bisa kita lihat di sini nilai A desimalnya terdapat nilai 10. Dan ini nilai-nilai dalam bentuk heksa dan binernya. Nah, setelah itu pada line 6 terdapat instruksi move R1 dengan hex 20H. Jadi setelah kita jalankan, R1 akan menyimpan nilai yaitu 20 heksa. Lanjut ke line 7, yaitu ada instruksi add A dan R1. Nah, pas kita ditambahkan, A-nya akan berubah karena di sini yang paling kiri kan A. Jadi dia akan nilainya dimasukkan ke A. Nah, bisa kita lihat nilainya jadi 42. Kenapa 42? Dan kan di A-nya itu count-nya 10. Nah, kalau 20 heksa ini diubah ke dalam desimal, dia akan bernilai 32. Jadi 10 tambah 32 adalah 42. Nah, lanjut ke line 9. Ini kita ada instruksi SJMP. SJMP ini adalah short jump. Dia itu sebenarnya sama aja, sama jam, cuman dia terdapat range. Nah, pada program ini kan dia jamnya ke line yang sama. Jadi pas kita jalanin, dia kelihatannya itu stuck. Tapi sebenarnya tidak stuck. Dia hanya melompat ke line yang sama. Nah, jadi kita stop programnya. Kita ganti shear-nya ke atas. Nah, kita jalankan. Yes. Dia akan berpindah. Nah, bisa kita lihat dia akan jump ke shear atas tadi. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu merupakan program move atau pemindahan ke memori. Nah, di sini tuh ada 3 contoh di halaman 30, di slide 30, 31, dan 32. Ketiganya ini memindahkan nilai yang sama, yaitu ada 99H, 85H, 3FH, 63H, dan 12H. Perbedaannya, untuk contoh yang pertama, yang dua strip 5, dia itu dipindahkan langsung ke R0. Nah, jadi kan bisa dilihat move R0 99H. Nah, jadi nilai 99H langsung masukin ke R0. Kalau contoh yang kedua itu, dia di-declare-nya pakai move 00. Jadi ini itu bisa dibilang direct addressing, di mana memori address lokasinya itu dijadikan destinasinya gitu. Nah, terus perbedaan yang keduanya itu yang tadi, kalau yang pertama itu dia menggunakan nama R0, R1, dan seterusnya untuk memindahkan datanya. Sedangkan yang kedua itu dia menggunakan nilai atau alamat 00, 01, dan seterusnya. Nah, lalu ada persamaan dari ketiga program ini. Persamaannya itu dia akan mengisi masing-masing RAM dengan value yang diberikan. Karena di sini nilainya sama, maka nilai yang diisinya pun sama. Nah, terakhir ada yang program ketiga. Program ketiga itu bedanya dia memiliki select bank. Nah, select bank itu apa sih? Jadi nanti dia itu akan memasukkan nilainya ke lokasi alamat memori. Enggak ke R0, enggak ke R1, R2, R7, R5 lagi, tapi ke lokasi memori. Lokasi memorinya itu ada di 10H sampai 17H karena menggunakan set B PSW 4 di mana dia itu select bank 2. Nah, select bank itu 2 itu berarti menggunakan register bank 2 di mana lokasi memorinya 10H sampai 17H.
Lalu untuk yang contoh terakhir itu apabila set B dan PSW digunakan, dia akan memberi nilai 1 pada RS1 sehingga yang terisinya itu register Bang, bukan datanya lagi. Jadi itu yang menyebabkan kenapa yang terisinya itu di lokasi bukan di register-registernya lagi. Sekarang kita masuk ke pembahasan nomor 4. Nah, pembahasan nomor 4 ini adalah penjelasan tentang push pop. Nah, push pop ini kan sudah diajarkan pada sebelum-sebelumnya ya, pada MU886 atau juga kayak di kelas OAK dulu. Nah, jadi push ini digunakan untuk memasukkan nilai ke stack, sedangkan pop ini untuk mengeluarkan nilai dari stack ke register. Nah, coba kita jalankan programnya. Pertama, program akan memove nilai 25H ke R6. Ini bisa kita lihat, R6 bernilai 25H. Lalu dia akan memove R1 dengan nilai 12H. Dia akan memove nilai 0 F3H ke R4. Nah, bisa kita lihat di sini R1, R4, dan R6. Nah, lalu pada line keempat, program akan mempush nilai dari R6. Tindakan dengan 6 ini. Berarti dia akan mempush nilai dari R6 ini. Lokasi stack itu ditentukan oleh stack pointer. Jadi bisa kita lihat di sini, stack pointernya menunjukkan ke 7 heksadesimal. Nah, saat kita jalankan, sekarang stack pointernya itu bernilai 8 heksadesimal. Jadi dia akan memasukkan nilai R6 tadi 25H ke heksa 8. Lalu lanjut dia akan mempush nilai R1 yaitu 12H ke heksadesimal 9. Bisa kita lihat sini nilai 9. Lanjut lagi ke push R4 tadi bernilai F3 ke heksa 00AH. Bisa kita lihat di sini. Pada line 8 ini, program akan mempop nilai yang paling atas stack tadi. Nah, di sini kita bisa lihat pop 3, berarti dia akan mempop nilai ke register 3. Bisa kita lihat di sini. Nah, di R3 terdapat nilai F3, yaitu nilai R4 tadi, yang stack paling atas. Lanjut, dia akan mempop nilai yang paling atas stack sekarang ke R5. Bisa kita lihat di sini nilainya menjadi 12 karena yang tadi yang paling atas nilainya 12. Lanjut dia akan mempop ke register R2. Nah, di R2 bernilai 25 karena 25 ini kan nilai yang pertama kali masuk, jadi dia terakhir keluar. Nah, jadi yang nilai di pop ini dia hanya menyalin ke register-register ini, jadi tidak dihapus dari stack. Nah, kita akan lanjut ke line 12. Nah, pada line 12 ini adalah move SP5FH. Berarti dia akan memberi nilai stack pointer itu menjadi 5F. Jadi stacknya itu bermulai dari address 5F. Saya lihat di sini, stacknya berubah. Lanjut ke line 13, dia akan move 25H ke nilai R2. Berarti nilai R2-nya itu menjadi 25H. Nah, di sini kenapa ini tidak berganti? Karena nilai R2 tadi 25, nilai di pop tadi 25H, pop di register 2. Jadi sebenarnya ini terganti juga, tapi nilainya sama. Lanjut, program akan nge-move 12H ke R1. Nah, bisa lihat di sini, lalu dia move R4 dengan nilai F3H. Di sini bisa kita lihat. Lanjut ke line 16, program akan nge-push nilai register 2. Nah, kan bisa kita lihat di sini, stack pointernya menunjukkan 60. Berarti dia akan menyimpan nilai register 2 tadi ke memori 60, ke address 60. Lanjut ke line 17, dia akan nge-push nilai register 1 ke stack pointer 61. Bisa dilihat di sini. Lanjut juga, dia akan mempush register 4 F3H dengan stack pointer 62 sehingga simpan di address 62. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon bila ada kurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.